Seberapa banyak siap diberkati dengan firman Tuhan hari ini? Judul khotbah kita, dihambat semakin merambat. Doa saya itu yang Anda akan alami dalam hidup saudara. Nggak peduli hambatan apapun yang iblis coba kirim untuk menutup jalan saudara. Tapi dihambat Anda semakin merambat, semakin maju, semakin bertumbuh, semakin berkembang, semakin berlipat kali ganda. Terjadilah itu dalam hidup saudara. Mari kita baca Kejadian 49 mulai ayat yang ke-22. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Nah, kalau Anda perhatikan pohon buah-buahan yang muda itu artinya masih segar, fresh. Dia produktif, dia buahnya lebat. Seperti itu hidup Yusuf. Kenapa kok dia bisa hidupnya produktif, segar, dinamis, powerful, kuat, berbuah lebat. Lanjutkan pembacaan itu. Pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Ternyata karena ada sumber airnya. Air itu yang membawa kesegaran sehingga dia bagaikan pohon buah-buahan yang masih muda, buahnya lebat. Tanpa adanya air itu, bahkan pohon yang masih muda pun akan jadi kering. Kalau nggak ada airnya. Doa saya dalam hidup saudara ada mata air kehidupan yang terus mengaliri, yang terus membawa kesegaran di dalam hidup saudara. Sehingga hidupmu buahnya lebat. Doa saya mulai hari ini, setiap aspek hidup saudara, kesehatanmu buahnya lebat. Oke, saya berdoa keluarga saudara buahnya lebat, pekerjaan keuangan saudara buahnya lebat, pelayanan kita buahnya lebat. Boleh katakan amin dan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Lanjutkan, dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Jadi walaupun ada tembok yang menghalangi, tapi dahan-dahannya terus bertumbuh. Terus dihalangi tapi terus merambat. Naik sampai mengatasi tembok. Dalam hidup kita ini akan selalu ada yang namanya penghalang. Anda mau maju tapi dihambat. Anda mau berkembang tetapi dihalangi. Kadang-kadang penghalangnya sakit penyakit. Karena sakit akibatnya kita nggak bisa melakukan yang kita mau lakukan. Kita maunya berkarya tetapi terhambat. Mungkin secara usia sehingga akhirnya Anda mengalami penurunan secara kondisi fisik saudara. Mungkin sebagian lagi Anda dihambat oleh keterbatasan finansial saudara. Anda mau bergerak ini bergerak itu tapi nggak bisa. Ruang geraknya terbatas. Kenapa? Karena kapitalnya terbatas, modalnya terbatas, keuangannya terbatas. Mungkin ada lagi di antara saudara yang dihambat oleh masalah hukum, masalah legalitas. Sehingga akhirnya jadi perkara, akhirnya menyudutkan saudara dan ada dalam keadaan yang susah. Saya nggak tahu satu persatu apa itu hambatan yang mencegah kemajuan saudara. Tapi dengarkan baik-baik, Yusuf dihambat semakin merambat. Mulai hari ini tidak ada lagi hambatan yang jadi alasan Anda tidak bertambah. Hambatan boleh tetap ada, tapi pertambahan tetap terjadi. Peningkatan tetap terjadi. Pelipat gandaan dan kemajuan tetap Anda alami di dalam kehidupan saudara. Dihambat semakin merambat. Ayat yang ke-23. Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya, dan menyerbunya. Nah ini beda level sama ayat yang sebelumnya. Kalau ayat yang sebelumnya itu dia mau maju tapi ada tembok menghalangi. Tapi kalau ayat ini gak maju pun, gak ngapa-ngapain pun, tapi dipanah, diusik, diserbu. Benar apa tidak? Berarti ini bicara serangan. Dalam hidup kita bukan hanya ada penghambat, tapi dalam hidup kita seringkali ada serangan. Dalam hidup Yusuf juga banyak serangan. Dia maunya baik sama kakak-kakaknya, tapi ternyata kakaknya iri sama dia. Kakak-kakaknya yang menjebloskan dia, yang menjerumuskan dia, dibuang ke sumur. Mau bunuh dia. Gak jadi terus dijual jadi budak ke negeri yang jauh. Sehingga akhirnya hidupnya jadi hancur. Masa depannya secara manusia jadi hancur.
Di rumah Potifar pun juga sama. Dia lagi berusaha merangkak lagi dari bawah. Sampai jadi orang kepercayaan. Tapi difitnah, dijeblosin penjara. Mungkin itu saat yang Anda alami. Anda dijebloskan dalam penjara keuangan. Anda dijebloskan dalam penjara kesulitan. Nama baik saudara dirusak. Ada fitnah, ada gosip. Ada serangan macam-macam yang menyerang kehidupan saudara. Itu yang dialami oleh Yusuf. Ada pemana-pemana yang mengusik, yang memanah, dan yang menyerbunya. Tapi mari kita lihat. Apa yang dialami oleh Yusuf. Ayat yang ke-24. Namun, nah ini yang saya suka. Doa saya namun ini juga Anda alami dalam kehidupan saudara. Namun panahnya tetap kokoh. Dan lengan tangannya tinggal liam. Apapun yang musuh coba lakukan untuk menghancurkan hidup saudara. Saya deklarasikan dalam nama Yesus Anda tidak rontok, Anda tidak hancur. Tapi Anda tetap kokoh, tetap kuat. 1000 rebah di sisi kiri, selaksa rebah di sisi kanan. Tapi engkau tegak berdiri sebab Tuhan menopang hidup saudara. Katakan amin, kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Itu yang dialami Yusuf. Mari kita lihat kenapa kok bisa seperti itu. Lanjutkan bagian berikutnya. Oleh pertolongan yang maha kuat, pelindung Yakub, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel. Mulai hari ini yang menggembalakan hidup saudara adalah gunung batu Israel. Dia yang menjaga saudara, dia yang memproteksi hidup saudara, dia yang menuntun setiap langkah saudara menuju jalan kemenangan. Jadi Yusuf bisa tetap kuat walaupun dipanah, diserbu, diserang, diusik, diganggu, disabotase. Yusuf tetap kuat oleh pertolongan yang maha kuat. Tahukah saudara kalau pertolongan yang maha kuat ada dalam hidup saudara, engkau yang sebenarnya lemah bisa jadi sangat kuat, sangat powerful. Engkau yang tadinya harusnya bodoh, tapi kalau di backup oleh yang maha kuat, Anda bisa jadi sangat pintar sekali. Coba Anda renungkan, orang miskin pun kalau di backing sama konglomerat, dia bisa powerful sekali. Orang bodoh pun kalau yang belakangnya ada orang jenius yang main, dia bisa kelihatan pintar sekali. Saya ngalami itu dalam hidup saya. Saya tahu keterbatasan saya, kekurangan saya, kelemahan saya. Tapi saya juga sadar dalam hidup saya ada satu tangan yang tidak terlihat. Yang selalu menuntun setiap langkah hidup saya. Sampai saya ngomong dalam hidup saya tuh yang saya alami serba ajaib. Jadi seolah-olah jadi kayak pinter. Seolah-olah jadi kayak kuat. Kenapa? Karena sebenarnya bukan sayanya. Backingnya itu. Itulah Yusuf. Dia diserang, dipanah, diganggu, diserbu, tapi tetap kuat. Benar apa tidak? Oleh pertolongan yang maha kuat. Mulai hari ini, pertolongan yang maha kuat itu membacking saudara. Pertolongan yang maha kuat itu menyertai setiap langkah hidup saudara. Sehingga Anda melihat kemenangan demi kemenangan. Anda akan melihat terobosan demi terobosan. Anda akan melihat level demi level. Kemuliaan Tuhan lebih besar dinyatakan dalam hidup saudara. Ayat berikutnya, perhatikan. Ini istimewa sekali, ayat 25. Dan ayat 25 ya, oleh Allah ayahmu yang akan menolong engkau. Dan oleh Allah yang maha kuasa, dalam Alkitab bahasa Inggris itu Allah El Shaddai. Allah yang maha kuasa. Saya berdoa ya, Anda mengalami secara pribadi Allah yang maha kuasa itu. Bukan cuma dari kata orang engkau tahu, tapi secara pribadi engkau mengalami encounter, perjumpaan pribadi, pengalaman yang real, yang nyata. Allah maha kuasa bertindak di dalam hidup saudara. Karena kalau saudara mengalami itu, lihat. Seperti apa berkat yang dia akan curahkan dalam hidupmu. Perhatikan. Allah El Shaddai itu, Allah yang maha kuasa itu. Yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit
di atas. Jadi bukan cuma sekedar memberkati engkau, titik. Sekarang berkatnya dikasih penjelasan lebih spesifik. Berkat dari langit di atas. Tuhan itu spesifik sekali. Kalau dia menciptakan buah-buahan bukan cuma dia kasih buah-buahan. No. Tapi ada buah mangga. Ada jambu. Ada durian. Dan setiap buah itu rasanya beda-beda. Tahu nggak saudaraku? Setiap berkat jenisnya berbeda-beda. Yang pertama yang Allah El Shaddai akan berikan di dalam hidup saudara adalah Dia akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas. Firman Tuhan bicara tentang aku akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Karena kalau Tuhan yang membuka tingkap langit, hidupmu pasti ada kelimpahan. Kalau hidupmu kering kerontang hari ini, alamilah Allah El Shaddai. Mulai hari ini tangannya yang akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Jadi yang kita kasih tepuk tangan buat Allah El Shaddai yang luar biasa. Jadi yang selama ini hidup saudara mungkin masih kering kerontang. Karena langitnya tembaga tertutup. Mulai sekarang, lihat dengan mata iman. Jadi jangan cuma dengar khotbah ini kata-kata pidato kosong. Tapi tangkap dan alami dan terima dengan iman. Mulai lihat saat ini juga tangan Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit itu. Dan atas hidupmu ada open heaven, ada hujan berkat yang tercurah sampai basah kuyup. Anda terima blessing yang dari itu. Dan kalau saya bicara tentang blessing itu bukan hanya bicara tentang keuangan loh. Kita nggak boleh mengecilkan berkat Tuhan hanya sejauh finansial. No. Saya berdoa segala dimensi berkat Tuhan itu dicurahkan sampai berkelimpahan dalam hidup saudara. Berkat kesehatan, berkat sukacita, berkat damai sejahtera, berkat ilahi yang daripada Tuhan tercurah dalam hidupmu. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Yang berikutnya lagi, Allah El Shaddai akan memberkati engkau. Yang kedua ya, dengan berkat samudra raya yang letaknya di bawah. Jadi bukan cuma berkat biasa. Kali ini bukan berkat dari langit di atas, tapi berkat samudra raya yang letaknya di bawah. Kalau berkat samudra raya yang letaknya di bawah, berarti kelihatan apa tidak? Tersembunyi atau terbuka? Tersembunyi, orang nggak ngerti. Tahu nggak saudaraku, dalam hidup ini ada orang yang berdiri di atas gunung emas pun, tapi nggak ngerti di bawahnya emas. Kalau saudara terima berkat dari Allah El Shaddai yang memberkati saudara dengan berkat samudra raya di bawah, maka yang tadinya tersembunyi Dia akan singkapkan buat saudara. Sehingga apa yang tidak dilihat oleh mata, tidak didengar oleh telinga, tidak timbul dalam hati manusia, itu yang Dia berikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Berapa banyak orang yang mengasihinya? Terimalah berkat Allah El Shaddai, berkat samudra raya di bawah. Ini spesial sekali. Kadang-kadang sebagian orang ngomong dan berkata, hidup saya susah sekali Pak. Mau kerja apa berat, gak ada kesempatan. Saya mau ngomong sama saudara, peluang itu banyak. Kesempatan itu banyak. Seringkali kita gak sadar aja. Karena itu saya mau berdoa supaya Tuhan memberikan anointing to see. Urapan untuk melihat. Sehingga engkau bisa melihat kesempatan-kesempatan yang ada di sekelilingmu. Kesempatan selalu ada di setiap fase hidup kita. Selalu ada kesempatan. Kalau Anda masih ingat kisahnya Hagar. Dia dianiaya oleh Sarah. Terus kemudian dia melarikan diri. Akhirnya di padang gurun dia mau mati karena kehausan. Tapi kemudian Tuhan mencelikkan matanya, kata Alkitab. Dan kemudian dia melihat di dekatnya ada mata air. Coba Anda bayangkan, kalau matanya tertutup. Di dekatnya ada mata air, tapi dia mati kehausan. Begitu matanya terbuka, dia bisa dapatkan air itu. Dia hidup. Banyak orang ada di dekat kesempatan.
di dekat berkat yang luar biasa. Gara-gara gak bisa melihat kesempatan, gak bisa melihat berkat peluang yang ada dalam hidupnya. Akhirnya menderita. Oh, saya berdoa mulai hari ini. Allah El Shaddai memberkati engkau. Terima berkat Tuhan ini. Dengan berkat samudra raya di bawah, Allah El Shaddai mencelikkan mata rohani saudara. Sehingga apa yang tidak dilihat mata, tidak didengar telinga, tidak timbul dalam hati manusia. Mulai hari ini terimalah, terimalah, terimalah itu dalam hidupmu. Kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Dan yang ketiga, Allah El Shaddai memberkati engkau dengan berkat buah dada dan kandungan. Maksudnya apa? Anda harus tahu gambaran Allah El Shaddai itu adalah seorang ibu yang punya anak, melahirkan anak, dan menyusui anaknya sehingga anaknya terpelihara dan hidup dengan baik. Itu gambaran dari Allah El Shaddai kayak gitu. Kalau saudara terima berkat yang ketiga ini dalam hidup saudara, Tuhan akan mampukan Anda untuk melahirkan kreasi-kreasi baru, inovasi-inovasi baru, terobosan-terobosan baru, bahkan membesarkan itu sampai jadi. Seseorang di tempat ini, melalui hidup saudara, akan lahir perusahaan yang baru, akan lahir prestasi yang baru, inovasi yang baru, ide yang baru, visi yang baru. Bahkan mungkin yang belum pernah ada. Seseorang di tempat ini akan melahirkan lagu-lagu yang baru. Produk-produk yang baru. Jasa-jasa yang baru yang never been before. Belum pernah ada sebelumnya. Tapi Tuhan akan buat saudara bisa melakukan hal itu. Ini Allah El Shaddai yang membuat yang gak kepikir pun jadi bisa. Ini Allah El Shaddai. Doa saya sudah mengalami blessing yang daripada Tuhan ini. Ayat yang ke-26. Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu. Yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad. Bicara berkat yang paling sedap. Ternyata berkat itu beda-beda ya. Ada berkat yang paling sedap. Yang ketika Anda diizinkan oleh Tuhan untuk mencicipi berkat jenis yang satu ini. Maka hidup saudara itu kan ngerasa kayak. Saudara kan ada orang-orang tertentu dalam hidupnya yang sampai ngomong gini, Tuhan. Kok Tuhan baik banget ya. Dalam hidupku, siapa aku ini Tuhan? Kok sampai Tuhan itu memperlakukan aku seperti ini? Terima kasih Tuhan. Itu kayak Daud ngomongnya, siapa aku Tuhan? Engkau jadikan aku biji matamu. Kenapa? Karena Daud merasakan Tuhan baik sekali. Hidupnya dibuat Tuhan indah. Hidupnya dibuat Tuhan nikmat. Hidupnya dibuat Tuhan menjadi sedap. Tadinya hidupnya penuh dengan kesusahan. Tapi Tuhan yang menjadi penghiburan dalam kehidupannya. Saya nubuatkan ada seseorang di tempat ini. Yang selama sekian tahun dalam hidup saudara. Isinya pahit, getir, menyedihkan. Saya deklarasikan mulai saat ini babak baru dimulai dalam hidup saudara. Yang pahit Tuhan rubah jadi manis. Yang jelek Tuhan rubah jadi indah. Boleh katakan amin. Dan terimalah terjadilah dalam hidup saudara berkat yang paling sedap. Yang Anda cuma bisa ngomong Tuhan baik, Tuhan baik. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Anda akan alami itu secara pribadi jadi kesaksian saudara. Berkat Allah El Shaddai. Semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf. Siapa Yusuf di tempat ini? Cuma 1, 2, 3, gak ada lagi Yusuf. Mungkin ada yang berpikir, itu kan Yusuf. Nama saya Joni. Tapi tahukah saudara, satu pengalaman yang Tuhan kerjakan untuk Yusuf dan dicatat dalam Alkitab, itu Tuhan artinya Tuhan berikan kesempatan untuk barang siapa yang percaya mengalami hal yang sama. Saya berdoa yang dialami Yusuf.
engkau alami di dalam kehidupan saudara. Semuanya itu, ayo kita baca dari kata semuanya itu, tapi kata Yusuf diganti dengan kata saya. Baca bersama 2, 3. Semuanya itu akan turun ke atas kepala saya. Ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Ternyata berkat teristimewa diberikan untuk orang teristimewa. Bukan untuk sembarang orang. Tapi orang yang teristimewa. Siapa orang teristimewa di tempat ini? Yesus ngomong terjadilah sesuai imanmu. Kalau buat saudara, Anda orang biasa, orang lain yang istimewa. Terjadi juga kayak gitu, Anda biasa. Dapat berkatnya biasa. Tapi kalau engkau tahu kebenaran firman Tuhan, mulai hari ini ngomong aku istimewa. Di hadapan Tuhan aku teristimewa. Maka terimalah berkat teristimewa atas hidup saudara. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan yang memberikan berkat teristimewa itu. Saya percaya saya berbicara kepada orang-orang teristimewanya Tuhan. Sekali lagi saudaraku, butuh orang teristimewa menerima berkat teristimewa. Karena berkat itu mesti matching sama kualitas pribadi orang yang menerimanya. Kenapa? Karena walaupun Tuhan mau ngasihnya yang teristimewa, tapi kalau pribadinya nggak siap, hilang lagi berkat itu. Apa rahasia Yusuf bisa menerima berkat yang teristimewa dari Tuhan dalam kehidupannya? Nomor 1, Yusuf memiliki jiwa yang teristimewa. Kenapa saya ngomong Yusuf punya jiwa yang teristimewa? Karena hatinya tetap terpelihara, tetap bersih. Sekalipun dia sudah mengalami banyak hal toksik dalam hidupnya. Anda renungkan saja, Yusuf itu ada di keluarga yang toksik sekali. Itu skandal yang dalam keluarganya, sangat memalukan sekali. Banyak skandal, banyak aib. Itu kakak adik bisa bunuh-bunuhan. Saling iri hati, saling sabotase, jegal, kakak mau mengkhianati adik sendiri, tega ngelempar Yusuf ke sumur, jual Yusuf jadi budak ke negeri orang yang jauh. Coba Anda renungkan. Kalau Anda dalam posisi seperti Yusuf digituin, ditegain sampai kayak gitu. Kira-kira seperti apa hati saudara? Ada 1001 alasan untuk Yusuf kecewa. 1001 alasan untuk Yusuf pahit hati. 1000 alasan untuk Yusuf benci dan dendam. Tapi yang luar biasa, Yusuf bisa jaga hati, tetap bersih. Dia memilih tidak kecewa. Dia memilih tidak sakit hati. Ada 1.000.001 alasan untuk kecewa. Tapi Yusuf tetap bersih hatinya. Dan itu pertimbangan buat Tuhan. Itu alasan kenapa Tuhan angkat Yusuf jadi Perdana Menteri Mesir. Dan berikan berkat teristimewa. Kenapa? Karena kalau Yusuf biarkan kebencian, dendam, amarah menguasai hatinya. Terus dikasih berkat teristimewa. Jadikan Perdana Menteri Mesir. Balas dendam dia sama saudara-saudaranya. Dihabisin istri Potifar. Kacau semua hidup banyak orang. Tapi karena Yusuf bisa jaga hatinya tetap baik, Tuhan ngerti. Ini orang yang bisa terima berkat teristimewa. Dalam hidup kita selalu akan ada hal-hal yang membuat hati kita terluka. Akan ada suami yang omongnya membuat, perkataannya membuat hati kita kayak dirobek-robek. Kadang-kadang kita ada dalam keluarga orang tua yang memperlakukan dengan sangat tidak adil. Akan ada teman yang setega itu menusuk teman sendiri dari belakang. Menipu dan menghancurkan masa depan temannya sendiri. Akan ada orang-orang yang setega itu di kantor saudara. Setega itu di pergaulan saudara. Dan mungkin secara manusia Anda punya 1.001 alasan untuk kecewa, pahit hati, sakit hati.
Tapi ingat baik-baik. Jaga hati. Bahkan seandainya saat ini Anda sudah terlanjur kecewa dan sakit hati sama papa saudara. Mungkin sakit hatinya sama pasanganmu sendiri. Atau sama rekan pelayanan di gereja. Yuk ambil keputusan. Mengampuni. Bersihin hati yuk. Hati ini harus dibersihin. Jangan ada polusi-polusi di hati. Racun-racun di hati. Kita boleh ada di lingkungan yang toksik. Tapi tidak berarti hati kita harus ikut tercemar dan jadi toksik. Orang lain boleh ngomongannya terhadap kita toksik sekali. Tapi tidak harus hati kita ikut jadi toksik. Jangan izinkan hati saudara jadi toksik. Memandang semua dunia jadi negatif. Memandang keluargamu sendiri negatif. Memandang hidupmu sendiri negatif. Memandang gereja negatif. Memandang pelayanan negatif. Jadi toksik sekali hidup ini. Ayo bersihin semua racun-racun, semua pencemaran-pencemaran, polusi-polusi hati itu. Biar hatimu dilihat Tuhan, hati yang bersih, hati yang penuh dengan kasih, hati yang mengampuni. Dan yang seperti itu Tuhan akan berikan berkat teristimewa. Seperti yang dia kerjakan buat Yakub, Tuhan juga akan kerjakan di dalam kehidupan saudara. Itu alasan Yakub, itu alasan Yusuf. Walaupun dia ada di lingkungan yang toksik, tapi dia bahkan pohon buah-buahan yang muda, yang terus berbuah, terus produktif dalam hidupnya. Wow. Anda gak bisa berbuah lebat kalau hatimu toksik. Anda gak bisa maju di dalam pelayanan kalau pemikiran saudara toksik. Anda gak bisa menikmati sukacita dalam keluarga kalau Anda izinkan kecewa, sakit hati, terus numpuk, berakar di situ. Bersihkan hati saudara. Buang ya kecewa, sakit hati. Mulai hari ini hati kita tetap bersih di hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, alasan kenapa Yusuf bisa terima berkat yang teristimewa ini, karena dia punya kepribadian yang istimewa, yaitu bisa dipercaya. Sampai-sampai Alkitab mencatat, kalau Yusuf dikasih tanggung jawab, maka tuannya tidak perlu mengatur apa-apa lagi. Artinya gini, kalau dipercayain, jadi. Beres. Kalau dilihat, kerja. Nggak dilihat, tetap kerja. Diawasin, jujur. Nggak ada ngawasin, tetap jujur. Itu namanya bisa dipercaya. Ada berapa banyak orang yang diawasin jujur. Tapi kalau nggak ada yang tahu, kita main sendiri. Dapat sih, cuan sih. Tapi Anda harus tahu, ada cuan tertentu yang Anda dapat. Anda kehilangan kepercayaan yang lebih besar. Lihat Adam dan Hawa, cuan dia dapat buah. Cuan kan, dapat buah, pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tapi kehilangan Taman Eden. Anda harus tahu, Anda bermain sendiri. Anda dapat itu dapat, cuannya dapat. Tapi Anda kehilangan perkenanan Tuhan. Anda kehilangan Eden. Yang lebih besar, yang sebenarnya Tuhan mau kasih. Tapi berkat teristimewa itu gak bisa Anda terima. Hanya orang-orang yang dalam hidup ini tahu menolak cuan-cuan kecil yang dilarang sama Tuhan. Yang bisa menerima berkat teristimewa. Dalam hidup ini saudaraku, hidup ini kita harus menyadari tidak semua yang kita mau kita dapat. Kadang-kadang kita harus memilih. Dan saya belajar begini, hanya orang-orang yang bisa menolak yang baik, yang baik, yang baik. Karena semuanya jadinya rasanya baik. Hanya orang yang bisa menolak yang baik, bisa dapat yang terbaik. Saya berdoa, bukan yang baik, tapi yang terbaik
yang engkau akan terima dan engkau akan alami dan akan jadi kesaksian di dalam kehidupan saudara. Amin. Karena itu jadilah orang yang bisa dipercaya. Bisa dipercaya di hadapan Tuhan, bisa dipercaya sama manusia juga bisa dipercaya. Dalam hal keuangan bisa dipercaya, dalam hal waktu bisa dipercaya, dalam hal tenaga bisa dipercaya. Karena orang itu menilai. Dalam pergaulan kita juga menilai teman kita kan. Kok dia gitu sih? Kita juga harus ngerti. Ketika kita juga gitu, orang lain juga menilai kok dia gitu ya. Anda dapat itu yang itu. Anda kehilangan yang lebih berharga. Kadang-kadang kita harus rugi untuk kita bisa dapat besar. Kepercayaan yang besar. Yusuf bisa dipercaya. Jemaat keluarga Allah, jadilah orang yang bisa dipercaya. Yang ketiga, kenapa Yusuf terima berkat yang istimewa? Karena Yusuf punya roh yang teristimewa. Kejadian 41 ayat 38 sampai 41. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan Roh Allah. Yang ngomong ini siapa? Firaun. Firaun ini tidak menyembah Allah Yehova loh. Tapi baru duduk sebentar ngobrol sama Yusuf, bisa ngerasa ini orang beda nih. Ada sesuatu yang beda. Ini orang penuh dengan Roh Allah. Kalau Anda penuh dengan Roh Kudus, orang gak kenal Tuhan pun, baru ngobrol sebentar sama saudara, bisa merasakan ada sesuatu yang beda dalam hidup saudara. Ada kemuliaan Allah yang terpancar tuh di situ. Itu Yusuf. Dan mari kita lihat. Ketika hidup saudara penuh dengan Roh Allah. Apa yang akan terjadi? Kita baca mulai ayat 39 sampai 41. Kata Firaun kepada Yusuf. Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu. Tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku. Dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Jadi karena Firaun melihat Yusuf ini penuh dengan Roh Allah, maka Yusuf diangkat jadi penguasa, perdana menteri atas seluruh Mesir. Tolong dengarkan baik-baik saudaraku. Kepenuhanmu menentukan promosimu. Seberapa kepenuhan Roh Allah yang engkau punya dalam hidupmu menentukan sejauh apa Tuhan bisa mengangkat tinggi saudara. Gelas ini saudaraku ya, bisa dipenuhi seperempat, separuh, tapi juga bisa dipenuhi sampai penuh kan. Bahkan bisa sampai meluber kan. Hidup kita sama. Hidup kita sama. Buat kita yang percaya sama Yesus, sudah ada Roh Kudus dalam diri kita. Sudah ada Roh Allah dalam diri kita. Tapi kepenuhan Roh Allahnya tergantung seberapa kita membuka diri. Seberapa kita lapar dan haus ngejarnya Tuhan. Sebesar itu kepenuhan Roh Kudus yang kita alami dalam hidup kita. Seandainya di tempat ini ada pesta jamuan makanan yang tanpa batas. Makanan yang enak semuanya. Tapi ketika Anda datang sudah kenyang banget. Anda ditawarin makan. Apa jawab saudara? Enggak. Sudah kenyang. Ada makanan tapi jadi sia-sia. Karena engkau kenyang. Tapi makanan yang sama, yang begitu melimpah, yang begitu nikmat ini. Buat orang yang lapar. Dia terima yang paling banyak. Lebih dari itu untuk kepenuhan Roh Kudus. Alkitab mengatakan Allah menyediakan rohnya yang tidak terbatas. Urapannya yang tidak terbatas. Seberapa
seberapa Anda ngejarnya, sejauh itu Anda dapatnya. Anda boleh ada di jamuan pesta rohani, tapi kalau nggak ada kehausan dalam hati saudara, kelaparan di hati saudara, ini khotbah berapa lama lagi nih? Kita cuma lihat aja. Ada jamuan makanannya, pesta rohnya ada, kepenuhan Roh Kudusnya tersedia, tapi engkau nggak dapat. Makanya Yesus ngomong, berbahagialah yang haus, ia dipuaskan. Berbahagialah yang lapar, ia dikenyangkan. Kenapa? Karena yang haus, yang lapar tuh ngejar. Gak ada yang nawarin makan pun, Anda cari makanan itu. Di mana ya ada makanannya? Di mana saya bisa dapat makan? Kenapa? Lapar. Saya mau tanya sama saudara, sementara engkau beribadah, ada dalam posisi yang cuma full, sudah kenyang secara rohani. Atau Anda sedang mencari wajah Tuhan. Anda sedang menanti-nantikan Tuhan. Anda ngomong, Tuhan aku mau lebih lagi. Penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu lebih lagi. More of you Lord. More of you Lord. Less of me Tuhan. Penuhi aku lebih dan lebih lagi. Kehausan yang kayak gitu. Yang dipuaskan oleh Tuhan. Saya berdoa jemaat keluarga Allah di tempat ini, orang-orang yang haus dan laparnya akan kepenuhan Roh Kudus semakin besar dan tambah besar dan lebih-lebih lagi di dalam kehidupan saudara. Karena Tuhan menyediakan kepenuhan yang tidak terbatas. Buat saudara yang mengalami kepenuhan Roh Kudus tidak terbatas, punya kelaparan dan kehausan yang sangat besar itu, semua dimensi berkat Allahnya El Shaddai akan ada alami di dalam kehidupan saudara. Berkat dari langit di atas, berkat samudra raya di bawah, berkat kandungan buah dada, berkat teristimewa akan turun ke atas kepala orang-orang yang teristimewa. Dimulainya Anda terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau akan menerima pengampunan dosa dan jaminan keselamatan bisa masuk dalam kerajaan surga. So this is your time. Buat Anda yang belum pernah undang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ayo buka hati. Undang dia masuk. Itu starting point-nya untuk Anda mengalami secara pribadi Allah El Shaddai itu di dalam hidup saudara. Mari bangkit berdiri, semuanya bangkit berdiri. Semuanya bangkit berdiri. Yang mau untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, angkat dua tangan saudara. Ikuti doa ini dan katakan, Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. Jadi Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosa-dosaku. Selamatkan hidupku. Mulai sekarang hidupku milik Yesus. Aku mau ikut Yesus, melayani Yesus, jadi saksi Kristus, bawa jiwa bagi Yesus untuk kemuliaan Yesus. Terima kasih Tuhan. Yang kedua, siapa yang mau kepenuhan Roh Allah seperti yang dialami oleh Yakub? Karena yang lapar dia yang dikenyangkan, yang haus dia yang dipuaskan. Saya ajak saudara datangnya sama Tuhan dengan hati yang mengejar Tuhan, hati yang butuh sama Tuhan, hati yang haus. Angkat dua tangan saudara, mulai berdoa saudaraku, berdoa, berdoa, berdoa. Penuhi Tuhan, penuhi, penuhi aku, penuhi lebih lagi. Worship. Sembah dia saudara, sembah dia. Penuhi.
Saya mau mendeklarasikan supaya berkat El Shaddai ini bisa Anda alami di dalam kehidupan saudara. Siapa yang mau menerima berkat Allah El Shaddai ini? Mari angkat dua tangan saudara. 1 menit bahasa roh saudaraku. 1 menit yang bisa bahasa roh. Ada doa dalam bahasa roh. Yang belum saudara doa dalam bahasa Indonesia. Bless us Lord. Berkati kami Tuhan. Berkati umatmu ya Tuhan. Oh rala pasya, rala pasya, rala pasya. Oh rala pasya. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah El Shaddai memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas. Sekarang tercurah, tercurah, tercurah itu, tercurah, 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 tercurah. Open heaven, tikam langit terbuka, berkat tercurah. Kiranya Allah El Shaddai memberkati engkau dengan berkat samudra raya yang letaknya di bawah. Aku terima. Terima sudah, terima. Terima, 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 terima. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Dan biarlah Allah El Shaddai memberkati engkau dengan berkat buah dada dan kandungan. Berkat yang teristimewa. Terima. Berkaryalah Roh Kudus. Bekerjalah percaya kuasa-Mu tak pernah gagal, mengubahkanlah menjadi terang. Berkaryalah Roh Kudus, penuhikan hati ini. Amin, amin. Ku terimalah wajahmu, penuhi hidupku, mujizat terjadi. Sekarang jemaat sendiri, jemaat saja katakan, berkaryalah Roh Kudus. Kami percaya, kami percaya, kami percaya. Oh, ini doa kami ya Tuhan. Penuhi seperti Yusuf kepenuhan Roh Kudus. Penuhi kami. Penuhi tempat ini. Oh, ku terima. Ku terima. Mujizat terjadi sekarang. Berkaryalah Roh Kudus. Bekerjalah sekarang.
Bisa kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Kiranya engkau menerima berkat yang teristimewa. Karena saudara orang-orang yang teristimewa. Itu sebabnya saya mau ajak saudara, saya tantang saudara bersaksi. Hari ini engkau menerima berkat yang teristimewa. Ajak keluargamu, ajak teman-temanmu datang kepada Tuhan. Minggu depan mereka datang beribadah. Dan biar mereka juga mengalami berkat yang teristimewa secara pribadi. Jadi mulai sekarang jangan pasif lagi, jangan tutup mulut saudara. Bersaksi. Amin. Bawa jiwa. Minggu depan bawa jiwa. Oke. Yang kedua, yang belum ikut kelompok sel, saya dorong saudara, ayo gabung kelompok sel. Karena waktu saudara gabung dalam kelompok sel, akar rohani saudara itu lebih kuat. Seperti kayak pohon. Pohon itu kekuatannya tergantung sama akarnya. Semakin banyak, semakin dalam akarnya, kekuatannya semakin tangguh. Angin boleh berhembus, tapi dia kokoh berdiri. Dalam hidup kekristenan, saya perhatikan, kalau kita hanya beribadah minggu saja, beda kekuatannya sama kita ditambah dengan komunitas rohani, dengan kelompok sel. Karena di situ ada environment yang mendukung saudara, teman-teman rohani, teman-teman seiman yang mendoakan saudara, mendukung saudara, menguatkan saudara. Anda kokoh di dalam Tuhan. Nanti waktu pulang ibadah di luar, saudara bisa tanya sama sekretariat yang ada di luar. Itu ada meja ICM, Info Center Ministries. Tanyakan informasi kelompok sel. Hari apa, siapa, di mana. Yang cocok untuk saudara bisa join. Yang pasti, ayo ikut kelompok sel. Oke? Mari angkat dua tangan dan terima berkat dari Tuhan. Diberkati saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati keluargamu oleh Tuhan. Amin. Diberkati studi dan pekerjaan saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati kesehatan dan masa depan saudara oleh Tuhan. Amin. Dan diberkati pertumbuhan rohani serta pelayanan saudara oleh Tuhan. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama katakan amin.